Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Wisnu Nugraha. Saya hendak berbagi tips mengenai dasar-dasar foto dengan handphone. Seperti yang kita tahu, sekarang kualitas handphone semakin bagus untuk hasil kameranya. Jadi kapanpun kita pergi, kita melihat ada momen yang menarik, kita bisa seketika mengambil foto dengan handphone tersebut. Cuman ada beberapa hal yang sering orang lewatkan mengenai pengambilan gambar dengan handphone. Nah, di sini saya hendak berbagi beberapa hal-hal yang simpel, yang sederhana, yang mungkin bagi sebagian orang mereka mungkin tidak menganggap ini penting, tapi ternyata memang berpengaruh. Oke, saya mulai saja. Nomor 1, masalah lensa. Lensa HP seperti yang kita lihat ini kadang kena sidik jari seperti ini, dia kotor, kita habis pegang apa, terus dia lensanya kotor. Pada waktu kita mau mengambil handphone, mengambil gambar, maksud saya, pas kita coba foto, kok gambarnya jelek, kenapa ya? Ternyata punya usut, lensanya kotor. Nah, maka dari itu saya selalu sarankan kita bawa lap. Ini untuk saya ya, ini kan ada lap kecil gini, microfiber yang biasa untuk kacamata. Dan kita lap ini aja untuk kamera belakang. Kalau kita mau ambil foto dengan kamera belakang, terus itu pun dengan kamera depan selfie. Kalau layarnya kotor, itu pengaruh sama kameranya. Kita bersihkan aja dulu. Bersih, baru kita lanjutkan foto. Bisa, itu pengaruh hasilnya. Mungkin bagi sebagian orang ini sangat sepele, tapi itu ada pengaruhnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ambil resolusi optimal kamera. Kita tahu tiap handphone mempunyai settingan masing-masing. Ada yang resolusi maksimalnya 16, 32, 48, 64. Nah, tapi bukan berarti resolusi yang paling tinggi terusan dia hasilnya paling bagus. Resolusi paling tinggi, pixel paling tinggi itu sangat berguna ketika kita hendak memprint hasil foto itu di skala yang lebih besar. Contohnya kita mau ngeprint di ukuran kertas yang lebih besar. Kalau dia pixelnya rapat, semakin tinggi, dia tidak akan pecah gitu. Tapi untuk settingan handphone tidak selalu seperti itu. Kita bisa cek masing-masing handphone punya resolusi optimal masing-masing. Nah, di situ kita coba familiarisasikan handphone kita masing-masing, kita pastikan, kita coba mana settingan terbaik seperti itu. Itu yang tips yang kedua, trip yang kedua. Oke, ada yang kemudian jangan lupa, dengan semakin tingginya resolusi kamera, otomatis file yang dihasilkan itu semakin besar. Anggaplah kamera itu resolusi maksimalnya 64 megapiksel. Saya ambil foto dengan resolusi 64 megapiksel. Itu satu foto bisa berukuran 6 mega, minimal tuh 4,5 megabyte. Nah, kalau kita cuma mengandalkan memori internal, itu cepat banget terasa. Tahu-tahu cepat penuh. Nah, sementara kalau memori internal kita penuh, kinerja handphone tuh semakin lambat. Jadi saran saya, jangan lupa selalu pasang memory card. Sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau kita memang suka foto-foto dan resolusi kamera kita tinggi, ada baiknya kita gunakan memory card yang besar, minimal 8 GB. Nah, syukur-syukur bisa 16 GB ke atas. Oke, memang memori internal handphone sekarang juga kecenderungannya semakin besar, cuma tetap ada bagusnya kita punya storage cadangan, dan ada opsi bisa kita atur hasil kamera otomatis tersimpan di dalam memory card supaya tidak memenuhi memori internal. Itu tips lagi. Terus kemudian saya punya tips lagi. Kita kadang ada yang orang tertentu yang kalau pas mengambil gambar itu tangannya memang nggak bisa steady, dia agak goyang-goyang begini. Saran saya, gunakanlah tripod. Tripod banyak tersedia di toko aksesoris handphone,
harganya juga bervariasi. Beli yang murah aja nggak apa-apa, yang kecil juga nggak apa-apa. Itu sangat membantu kita pada waktu pengambilan foto. Apalagi kalau sama kita mau foto yang low light atau foto cahaya, itu sangat membantu. Karena apa? Karena waktu bukaan shutter speednya lebih lama, otomatis tangan kita tuh pasti goyang, nggak bakal kita kuat nahan itu, dan itu berpengaruh pasti hasilnya blur. Begitupun kalau kita ambil foto di objek yang ini, kita membutuhkan kestabilan, tripod sangat membantu. Itu menurut saya. Silakan cari di toko aksesoris handphone, harganya nggak mahal, tinggal pilih sesuai kebutuhan. Oke. Tips yang lain, masalah ini juga hal yang sepele sih menurut saya. Banyak orang yang tidak, menurut saya banyak orang yang tidak peduli masalah ini. Ya mungkin bukan nggak peduli ya, lebih karena buru-buru ya, masalah gadget tombol shutter. Seperti kita tahu, smartphone ini rata-rata handphone adalah udah layar sentuh. Kalau kita pencetnya agak kencang gini, ya mungkin nggak semua orang sih, nggak semua orang yang pencetnya kasar, cuman kalau ada baiknya kita juga berusaha membiasakan foto dengan pelan. Kita gunakan feeling, kita pencet sedikit aja, jadi perlu gini sekali ya, bisa goyang ya, mungkin agak lebay ya bagi sebagian orang, tapi kalau menurut saya memang ada orang tertentu yang seperti itu. Oke, dan kita bisa juga di pengaturan handphone, kita bisa lihat di setelan, kita gunakan tombol volume sebagai tombol mengambil shutter. Ada yang seperti itu, jadi kita bisa, sini ada fungsi, kita bisa ambil ini rana, jadi itu sangat membantu. Terus tips yang lain lagi, teknik memegang handphone seperti ini berkaitan sih. Teknik pegang handphone itu sangat berkaitan dengan hasil kamera, hasil jepretan yang nanti akan kita ambil. Kalau sama kita pas ngambil goyang seperti yang saya bilang dari awal tipsnya, itu pasti hasil kameranya bakal blur. Jadi sebelum kita foto, tentukan dulu kita mau ambil modenya itu landscape atau portrait, jadi tegak atau seperti ini mendatar, vertikal atau horizontal. Itu pengaruh sama ini. Dan pastikan kalau pegang foto, mau ambil foto, tangan kita benar-benar stabil. Kalau kita bisa stabil satu tangan, fine, silahkan. Tapi kalau kita merasa satu tangan kurang, ini idealnya bagusnya kita gunakan dua tangan, entah itu mau kamera depan selfie atau kamera belakang. Juga kalau pengambil foto, coba dua-duanya, saran saya vertikal sama horizontal. Dari situ kita nanti bisa compare mana hasil yang lebih bagus. Oke, itu. Terus ada lagi tips lagi, yaitu gunakan beberapa angle. Oke, walaupun anggaplah ini belakang saya atau gedung atau foto ini ambil, kita coba beberapa sudut. Dari ada beberapa kita bisa ambil dari rata, kamera level, agak tinggi eye level, atau dead center kita ambil tengah-tengah sini, atau frog eye dia di bawah. Itu macam-macam teknik, nanti bisa dibahas lebih lanjut. Ini untuk dasar aja. Atau kita ambilnya di tengah-tengah sini, bisa digeser ke kiri atau ke kanan. Itu cuma merubah angle-nya, dan hasilnya pun bisa berbeda-beda tergantung masalah pencahayaannya. Jadi usahakan dalam mengambil foto objek kita ambil beberapa angle, jadi kita bisa mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal. Oke, terus ini menurut saya juga penting untuk yang masih belajar fotografi dengan handphone. Saran saya bagusnya mode auto saja. Oke, ada beberapa handphone yang sudah support mode pro atau pakar atau manual, silahkan. Cuman kalau untuk yang masih belajar, bagusnya
kita gunakan mode auto. Dengan mode auto pun kita masih bisa mengatur kecerahannya, exposure levelnya, nanti akan saya tunjukkan di gambarnya belakangan. Jadi seumpama kita ambil titik tengah dia terlalu terang, kita bisa geser dia, naikkan cahaya, intensitas cahayanya naik dia semakin terang, kalau turun dia semakin redup. Nanti kita akan buktikan. Oke, ini dari saya penjabaran gitu. Mari kita coba langsung lihat hasilnya. Auto ini yang pasti saya tunjukkan. Ini begitu habis kita baca titik foto di tengah itu kan ada kayak tanda panah tuh di samping. Kalau kita naikkan dia semakin cerah, semakin terang. Kalau kita turunkan ke bawah dia semakin redup. Ini sangat berguna terutama kalau kita foto malam hari, biar cahaya yang sama kita foto objek yang lampu terang biar tidak terlalu berpendar. Ini walaupun mode auto kita masih bisa main-main seperti ini, kita nggak perlu mode pro, belum perlu, kita masih belajar mode auto. Jadi seperti itu yang saya sampaikan. Oke, terima kasih atas teman-teman. Begitu tips-tips yang bisa saya share untuk ini, teknik dasar fotografi menggunakan handphone. Nanti ada video saya lagi yang berikutnya menjabarkan teknik-teknik lain yang mungkin lebih advance atau apa. Sama-sama kita belajar mengenai fotografi dengan handphone. Like video saya jika suka, dan tolong jangan lupa di subscribe supaya jangan sampai ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.